Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Baligoh dengan NIM 192231058. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penilaian konsumsi pangan menggunakan metode SQFFQ. Yang pertama, latar belakang digunakannya metode SQFFQ ini. Jadi SQFFQ ini digunakan untuk mengetahui keberagaman makanan, frekuensi konsumsi, dan juga besar porsi makanan yang dikonsumsi seseorang dalam periode tertentu. Lalu juga disusun berdasarkan daftar makanan yang mewakili kebiasaan makan individu atau populasi yang diteliti, lalu juga memuat informasi kandungan zat gizi makro maupun mikro dari makanan yang dilaporkan, dan juga memberikan gambaran pola makan dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana profil asupan zat gizi makro serta tingkat konsumsi gula dan garam responden berdasarkan hasil analisis dengan metode SQFFQ. Lalu yang kedua, bagaimana distribusi energi dari zat gizi makro responden jika dibandingkan dengan kisaran rekomendasi AMDR. Lalu yang ketiga, bagaimana rata-rata asupan gizi responden bila dibandingkan dengan nilai angka kecukupan gizi atau AKG yang direkomendasikan. Untuk tujuannya sendiri di sini juga sama, ada 3. Yang pertama, mengetahui profil asupan zat gizi makro, yaitu energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta tingkat konsumsi gula dan garam responden melalui hasil analisis menggunakan metode SQFFQ. Lalu yang kedua, mengevaluasi distribusi energi dari zat gizi makro responden dengan membandingkannya terhadap kisaran rekomendasi AMDR. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi rata-rata asupan gizi responden dan membandingkannya dengan nilai angka kecukupan gizi atau AKG yang direkomendasikan. Selanjutnya berikut ini adalah kecukupan energi dan juga zat gizi makro responden. Jadi total energi yang dikonsumsi oleh responden adalah sebesar 1189,08 kilokalori dari kebutuhan 2250 kilokalori per hari sehingga dikategorikan kurang. Begitupun dengan asupan protein yaitu 24,94 gram atau 99,76 kilokalori yang setara 8,4% dari total energi, dan lemak yaitu sebesar 10,05 gram atau 90,45 kilokalori yang setara 7,6% dari total energi, sedangkan karbohidrat mencapai 227,41 gram yang mana nilai ini masih masuk ke dalam kisaran rekomendasi AMDR yaitu 45 hingga 65%. Lalu berikut ini adalah kesesuaian konsumsi gula dan juga natrium dari responden. Untuk asupan gula responden tercatat 49,67 gram yang mana hal ini masih tergolong normal namun mendekati batas anjuran sehingga konsumsi gula perlu dikendalikan. Sedangkan asupan natrium tercatat 414,15 mg dan dari batas 2000 mg. Hal ini masih jauh di bawah batas anjuran sehingga dapat dikatakan normal. Selanjutnya ini adalah tabel kecukupan energi dan juga zat gizi makro kelompok perempuan. Rata-rata asupan energi kelompok perempuan hanya sebesar 1482 kilokalori dari 2250 kilokalori sehingga tergolong kurang. Begitupun dengan zat gizi makro lainnya yaitu protein, lemak, dan juga karbohidrat. Dengan demikian, pola konsumsi kelompok perempuan menunjukkan dominasi karbohidrat meski masih tergolong kurang, sedangkan protein dan lemak berada jauh di bawah kebutuhan. Selanjutnya adalah kesesuaian konsumsi gula dan natrium pada perempuan. Jadi untuk asupan gula kelompok perempuan ini sendiri tercatat 86,1 gram yang mana hal ini melebihi batas anjuran sehingga konsumsi gula perlu dikendalikan. Sedangkan untuk asupan natrium tercatat 544,9 mg dari batas 2000 mg. Hal ini masih jauh di bawah batas anjuran sehingga dapat dikategorikan normal. Selanjutnya adalah kecukupan energi dan zat gizi makro kelompok laki-laki. Jadi untuk rata-rata asupan energi kelompok laki-laki hanya sebesar 2041 kilokalori dari 2650 kilokalori sehingga tergolong kurang. Begitupun dengan zat gizi makro lainnya yaitu protein dan lemak, sedangkan asupan karbohidrat mencapai 398 gram yang mana hal ini masih masuk ke dalam kisaran rekomendasi yaitu 45 hingga 65% AMDR. Dengan demikian, pola konsumsi kelompok laki-laki menunjukkan dominasi karbohidrat dengan asupan protein dan lemak rendah. Selanjutnya adalah kesesuaian konsumsi gula dan juga natrium pada kelompok laki-laki. Untuk asupan gula kelompok laki-laki tercatat 155 gram yang mana hal ini melebihi batas anjuran sehingga konsumsi gula perlu dikendalikan. Sedangkan asupan natrium tercatat 1390 mg dari batas 2000 mg. Hal ini masih tergolong di bawah batas anjuran sehingga dapat dikatakan normal namun tetap diperlukan pengendalian.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, profil asupan zat gizi makro responden menunjukkan kecukupan energi masih berada di bawah rekomendasi AKG, baik pada kelompok perempuan yaitu 1482 kilokalori dari kebutuhan 2250 kilokalori maupun laki-laki yaitu 2041 kilokalori dari kebutuhan 2650 kilokalori, dan asupan protein dan lemak juga masih berada di bawah angka kecukupan, sementara karbohidrat telah mencapai kategori mencukupi. Dan distribusi energi berdasarkan AMDR menunjukkan bahwa kontribusi energi dari protein yaitu sekitar 9 hingga 10% dan lemak sekitar 21 hingga 22% dan berada sedikit di bawah kisaran rekomendasi AMDR yaitu protein 10 sampai 35%, lemak 20 hingga 35%. Sedangkan karbohidrat berada dalam kisaran yang dianjurkan yaitu 45 hingga 65%. Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa konsumsi gula harian melebihi rekomendasi Kemenkes pada kedua kelompok yaitu perempuan 86,1 gram per hari dan juga laki-laki 155 gram per hari dari batas kurang dari 50 gram per hari. Sedangkan konsumsi natrium masih tergolong normal yaitu perempuan sebesar 544,9 mg per hari dan laki-laki 1390 mg per hari dari batas kurang dari 2000 mg per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.